Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rudi Ramadan dari kelas 4A Sistem Informasi Kota Cerdas. Di sini di mata kuliah analisis dan desain SIKC, saya ingin mempresentasikan tentang sistem peminjaman peralatan presentasi yang sudah saya buat. Jadi kita langsung saja kita masuk ke tentang sistem. Di sini sistemnya itu sistem peminjaman peralatan presentasi. Ada yang maksudnya itu adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengatur proses peminjaman alat-alat presentasi seperti proyektor, kabel HDMI, speaker, pointer, dan peralatan pendukung lainnya di lingkungan kampus atau jurusan. Sistem ini membantu mahasiswa dan dosen dalam melakukan peminjaman peralatan secara lebih mudah dan teratur tanpa harus mencatat secara manual. Melalui sistem ini, pengguna dapat melihat ketersediaan alat, mengajukan peminjaman, serta memantau status peminjaman mereka. Kebutuhan fungsional mahasiswa. Di sini ada kebutuhan fungsional untuk aktor mahasiswa, yaitu melihat daftar peralatan yang tersedia, mengajukan peminjaman peralatan, melihat status peminjaman, melakukan pengembalian peralatan, dan membatalkan pengajuan peminjaman. Lalu di sini ada kebutuhan fungsional dosen, yaitu melihat daftar peralatan yang tersedia, mengajukan peminjaman peralatan, melihat status peminjaman, melakukan pengembalian peralatan, mengkonfirmasi peminjaman alat, dan membatalkan pengajuan peminjaman. Lalu ada kebutuhan fungsional dari admin jurusan. Di sini admin jurusan bisa mengelola data peralatan, menyetujui dan menolak peminjaman, mencatat pengembalian peminjaman, dan mengecek riwayat peminjaman. Nah, di sini tampilan dia use case diagram yang saya buat, yaitu mahasiswa dan dosen hampir punya, ya sama lah. Sistem fungsional sama, tapi di sini ada satu yang membedakan, yaitu mengkonfirmasi peminjaman alat. Jadi nanti dosen itu harus menyetujui requestan siswanya, pengajuan siswanya, agar siswanya bisa meminjam peralatan yang ingin dipinjam. Jadi di sini ada dua, yaitu kini nanti admin jurusan juga menyetujui peminjaman dan dosen juga mengkonfirmasi peminjaman. Jadi nanti dosen mengkonfirmasi dulu, jika admin sudah melihat dosennya memang mengkonfirmasi, baru akan disetujui oleh adminnya. Dan di sini ada admin jurusan itu seperti ini grafiknya, sama seperti use case tadi itu, sama seperti fungsional tadi. Tadi ada seperti gambar ini. Nah, di sini di use case mahasiswanya melihat daftar peralatan yang tersedia. Ini adalah deskripsi tentang kebutuhan fungsional yang saya buat tadi. Di sini ada melihat daftar yang tersedia. Mahasiswa use case ini menjelaskan proses mahasiswa menuntut peralatan presentasi pinjam, mahasiswa yang mau tahu apa pinjam, dan seterusnya. Dan ini juga untuk ini untuk melihat status peminjaman atau juga mahasiswa, dan ini untuk melakukan peminjaman peralatan, ini untuk melakukan pengembalian peralatan, dan ini untuk membatalkan pengajuan peminjaman. Nah, ini kita masuk ke use case-nya, deskripsi use case-nya dosen, yaitu melihat, di sini pertama melihat daftar peralatan yang tersedia, mengajukan peminjaman peralatan, melihat status peminjaman, melakukan pengembalian peralatan, mengkonfirmasi peminjaman alat, dan membatalkan pengajuan peminjaman. Dan ini adalah use case dari deskripsi use case dari admin jurusan, yaitu mengelola data peralatan, 2 menyetujui peminjaman, 3 menolak peminjaman, 4 mencatat pengembalian peminjaman, dan 5 terakhir adalah mengecek riwayat peminjaman. Ya, tadi itu adalah semua dari deskripsi use case. Dan ini adalah activity diagram. Ya, maksudnya kita lihat yang pertama. Di sini ada melihat daftar peralatan tersedia, melihat status peminjaman,
Ini adalah mengajukan peminjaman peralatan, melakukan pengembalian alat, membatalkan pengajuan peminjaman. Dan kita masuk ke ranah dosen. Activity diagram dari dosen ini ada melihat daftar peralatan tersedia, mengajukan peminjaman peralatan, melihat status peminjaman, melakukan pengembalian peralatan, mengkonfirmasi peminjaman alat, dan terakhir membatalkan pengajuan peminjaman. Lalu kita masuk ke admin jurusan, itu mengelola data peralatan, menyetujui peminjaman, mengolah peminjaman, menolak peminjaman, mencatat pengembalian peminjaman, mengecek riwayat peminjaman. Jadi kesimpulannya, sistem ini dirancang untuk membantu masyarakat kampus, baik itu admin, dosen, ataupun mahasiswa dalam peminjaman alat presentasi seperti LED, kabel, stop kontak, dan lain-lain. Sistem ini juga sangat membantu terutama untuk admin jurusan agar alat bisa terdata dengan rapi secara sistem, bukan secara manual. Ini juga mempermudah mahasiswa dan dosen agar peminjaman lebih tersusun rapi dan tidak terjadi tabrakan dalam peminjaman. Mungkin itu saja dari Ulun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.